Jurnal Koreksi dan Reklasifikasi PT Sukus tahun 2018 yang diambil dari modul 2 sampai modul 8 yang telah dibuat sebelumnya. Berikut daftar jurnal koreksi dan reklasifikasinya. Pada halaman 143 terdapat laporan laba rugi. Pada tahun 2018, pendapatan usaha neto diperoleh dari PL1. Selanjutnya ada beban pokok usaha yang diperoleh dari indeks PL2 dan laba bruto diperoleh dari pendapatan usaha neto dikurangi beban pokok usaha. Selanjutnya beban usaha yang diperoleh dari indeks PL3 selanjutnya ada laba usaha yang diperoleh dari laba bruto dikurangi beban usaha. Selanjutnya ada pendapatan dan beban lain-lain yang diperoleh dari PL4. Ada laba sebelum pajak yang diperoleh dari laba usaha dikurangi dengan pendapatan dan beban lain-lain. Terdapat beban pajak penghasilan yang diperoleh dari PL5 dan laba neto yang diperoleh dari laba sebelum pajak dikurangi pajak penghasilan, sehingga hasilnya seperti ini. Halaman 144 terdapat laporan perubahan ekuitas PT Sukus yang terdiri dari saldo 31 Desember 2016 dengan modal saham Rp2.220.000.000 dengan saldo laba yang diperoleh dari saldo awal tahun 2017 dan jumlahnya diperoleh dari penjumlahan modal saham dan saldo laba. Laba neto 31 Desember 2016 diperoleh dari laba bersih tahun 2017 dan penjumlahannya terdiri dari saldo 31 Desember 2016 ditambah dengan laba neto, sehingga hasilnya seperti ini. Selanjutnya saldo 31 Desember 2017 yang terdiri dari modal saham Rp2.220.000.000 dengan saldo laba yang diperoleh dari saldo 31 Desember ditambah dengan laba neto tahun 2016, sehingga jumlahnya seperti ini. Selanjutnya penjumlahan ini diperoleh dari modal saham ditambah dengan saldo laba, sehingga hasilnya seperti ini. Selanjutnya laba neto. Laba neto ini diperoleh dari laba neto yang terdapat pada laporan laba rugi dan dipindahkan ke sini. Dan jumlah ini diperoleh dari saldo 31 Desember 2017 ditambah dengan laba neto yang didapatkan dari laporan laba rugi, sehingga hasilnya seperti ini. Minus 10 juta diperoleh dari jurnal koreksi yang terdapat pada modul 8 dan saldo 31 Desember 2018 yaitu modal sahamnya tetap Rp2.220.000.000. Saldo labanya diperoleh dari saldo 31 Desember 2017 ditambah dengan laba neto, sehingga hasilnya sekian dan jumlahnya diperoleh dari modal saham ditambah dengan saldo laba, sehingga hasilnya seperti ini. Pada halaman 142 terdapat neraca. Pada sisi aset terdapat aset lancar
dengan jumlah aset lancar sebesar 16.789.676.683 rupiah pada tahun 2018. Selanjutnya terdapat aset tidak lancar yang jumlahnya sebesar 6.519.226.833 rupiah, sehingga jumlah aset pada tahun 2018 sebesar 23.308.903.516 rupiah. Selanjutnya pada sisi kewajiban 2018 terdapat kewajiban jangka pendek dengan jumlah 4.121.574.830 rupiah. Selanjutnya terdapat kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang yang jumlahnya sebesar 10.191.357.44 rupiah, sehingga jumlah kewajibannya berasal dari jumlah kewajiban jangka pendek ditambah jumlah kewajiban jangka panjang sebesar 14.312.932.274 rupiah. Selanjutnya terdapat ekuitas. Modal sahamnya sebesar 2.220.000.000 rupiah. Saldo labanya yang diambil dari laporan perubahan ekuitas sebesar 6.783.569.815 rupiah, sehingga jumlah ekuitasnya sebesar 9.003.869.815 rupiah, sehingga jumlah kewajiban ekuitas pada tahun 2018 sebesar 23.316.502.089 rupiah. Selanjutnya pada halaman 145 terdapat laporan arus kas PT Sukus yang terdiri dari arus kas dari aktivitas operasional, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Selanjutnya terdapat informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan. Kas dan setara kas, perinciannya sebagai berikut. Selanjutnya ada aset lancar yang dibatasi penggunaannya, investasi pada saham, piutang usaha, persediaan, investasi pada entitas asosiasi. Selanjutnya ini terdapat perusahaan mendapat dividen atas investasi yang dilakukan pada entitas asosiasi. Adapun dividen tersebut dapat diperinci sebagai berikut, yang terdiri dari PT POH dan PT Viglet. Selanjutnya ada aset tetap, perinciannya sebagai berikut. Dan ini nilai bukunya. Selanjutnya terdapat utang usaha, utang pajak, berikut perinciannya. Beban pajak penghasilan, utang bank, modal saham, berikut perinciannya, yang terdiri dari PT SWAT, PT TAPE, dan Ibu Melinda. Dengan persentase kepemilikan PT SWAT 50%, PT TAPE 45%, Ibu Melinda 5%. Sehingga modal sahamnya sebesar 2.220.000.000 rupiah seperti yang ada di neraca. Berikut beban pokok penjualan. Selanjutnya ada perincian dari beban usaha dan pengungkapan lainnya. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf apabila ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.